Halo guys, kembali bersama saya dan saya dapat tamu nih, Om Tenten ya. Iya. Oke. Halo. Jadi ceritanya gini guys, kita udah lama nggak ketemuan. Nah, Om Tenten pengen tahu di Sound Lab saya saat ini ada apa aja, ada perbedaan apa aja. Nah, mungkin saya kasih gambaran aja ya, waktu Om Tenten terakhir datang ke sini, ruangannya belum seperti ini ya Om Tenten ya. Betul. Nah, ini kan sekarang udah lebih dibesarin sedikit. Kemudian source yang saya pergunakan juga sekarang lebih komplit ya. Jadi selain sistem high res, saya sekarang juga mempergunakan turntable sebagai source gitu. Jadi ya mungkin bisa gimana nih Om Tenten, pendapatnya Om Tenten dari yang terakhir pernah datang ke sini dan sekarang tuh Om Tenten, impresi perbedaannya ada di mana? Yang pertama itu letaknya beda sekarang. Dulu ngadepnya sana, sekarang ngadepnya sini. Betul. Tapi perbedaannya cukup signifikan ya Pak Wendy. Iya. Terutama di staging ini saya dengar speaker yang ini Ganesha ya. Iya. Itu saya nggak dengar speakernya bunyi. Dengarnya itu di belakang dan itu menurut saya waduh effort yang luar biasa ya Pak ya. Speakernya hilang. Terus bassnya bisa bagus, ternyata ada subwoofer ya. Iya, betul. Ngeblend banget, jadi saya tidak merasakan bahwa ada dua speaker yang berbeda dua gitu. Sumber suara dua ya. sumber suara itu ngeblend banget. Effortnya luar biasa. Iya, betul. Itu memang kebetulan saya mencoba untuk pakai subwoofer yang dengan cuttingan tepat guna, dan itu lama sih nyarinya. Terus terang mungkin ada 2 tahun saya berjuang untuk biar dapat settingan paling blend ya, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya sih dengan atau tanpa subwoofer itu bedanya adalah pada saat kita pakai subwoofer sebagai low extension itu kita terasa lebih lengkap spektrum suaranya. Bedanya di situ. Kalau dari sisi vokal dan dari sisi high sebenarnya sama aja. Ya, bedanya ada di situ. Nah, Om Tenten sendiri ini bawa produk nih, ada harmonizer ya. Iya, betul. Mungkin bisa ditunjukin tuh Mas Verly yang ininya ya. Nah, itu ya, saya sengaja taruh di situ ya. Itu cuman pakai baterai. Pakai ini, tapi yang dirasakan memang pakai harmonizer ini ada semacam suara yang lebih energik atau musikal itu karena dia memperbaiki kualitas environment itu seperti kayak lebih dibuat lebih nyaman jadinya gitu overall ya. Yang kita rasakan gitu. Nah, sebetulnya meskipun sudah Om Tenten tadi bilang sebenarnya ini udah bagus ya. Nah, tapi kan gini, ini satu ujian juga. Kalau udah bagus atau udah istimewa terus pakai alat ini malah jadi jelek kan sebetulnya jadi ketahuan ada salahnya di mana. Tapi ternyata ini masih bisa diimprove gitu loh ya. Jadi untuk perangkatnya sendiri ya, saya mempergunakan Turntable Technics SL1210 MK2, turntable legendaris ya, buatan 42 tahun lalu tapi masih berfungsi dengan sangat baik, di custom dengan warna merah ya. Dibantu oleh teman-teman saya, ada Pak Wiono, Pak Awi, dan juga Mas Udin itu ya. Itu kita bahu-membahu untuk membuat sistem turntable yang mumpuni. Nah, yang kedua, saya mempergunakan juga high res dengan Roon server ya. Ini banyak dibantu juga sama Pak Chandra Sutiono, Pak Tiong di Bandung. Kita pakai Roon server karena memang itu sebagai aplikasi di high res streaming musik gitu ya. Itu saat ini yang paling terdepan risetnya. Kemudian yang ketiga saya juga pakai CD player Audionote ya. Yang kebetulan memang saya senang banget Audionote ya karena cocok buat saya. Jadi CD playernya saya pakai Audionote, preamp-nya, phono stage-nya juga saya pakai Audionote. Kemudian powernya juga saya pakai Audionote yang berbasiskan tabung 300B, single ended dan dual monoblock ya. Itu speakernya sendiri tadi sudah sempat disebutkan, saya mempergunakan speaker buatan anak bangsa dari tim yang juga terdiri dari sahabat-sahabat saya, ada Pak Basuki Rahmat sama Pak Rizal Firmansyah, dan didukung penuh oleh penciptanya yaitu Pak Risi Gurbani. Speaker kecil tapi juga kita rancang untuk bisa bersuara optimal dan cocok untuk ruangan-ruangan yang memang membutuhkan kategori mini monitor karena detailnya juga dapat gitu ya. Nah, itu mungkin dari sisi perangkat yang dipergunakan. Satu lagi tadi subwoofer sudah disebutkan ya, saya mempergunakan custom servo Velodyne. Om, ini kan play-nya kan lewat notebook Asus ini, Om. Iya, betul.
Terus dia itu pakai DAC atau pakai apa Ya. Om? Jadi Dia pakai DAC. DAC-nya saya pakai SMSL 500, M500 ya. Karena dia berbasiskan sama chipnya ESS Saber yang 9038. Kemudian dihubungkan juga dengan Gemini Custom ya, yang dari tabung itu sekedar untuk memberikan buffer sih sebetulnya, buffer suara. Nah, dari situ dihubungkan juga langsung ke AudioNote sebagai pusat commandernya. Jadi saya pakai AudioNote yang M1 gitu ya. Itu CD player masuk situ, high res masuk situ. Terus kemudian tadi phono stage juga ada di situ ya. Jadi pusat komandonya ada di preamplifier AudioNote M1 dan itu dihubungkan ke dual monoblocks AudioNote Quest ya. Yang wattnya sebetulnya tidak besar sih, cuma 8 watt kali 2, tapi surprisingly suaranya seperti kayak lebih daripada 8 watt ya. Nah, itu memang mungkin salah satu keunggulan tabung adalah dia high current ya, dan kemudian kelas A. Jadi suara yang dihasilkan memang benar-benar memiliki kemurnian suara yang bisa kita dengarkan ya. ini luar biasa sekali ya Pak, dengan tabung cuma 8 watt, Iya. dengan speaker boleh dibilang mini monitor, tapi suaranya bisa megah ya Pak. Ya, itu memang sebetulnya salah satu yang ya bisa dikatakan bagian dari perjuangan ya. Ya, pertama speakernya sendiri itu dirancang untuk minim distorsi ya. Jadi memiliki linearity yang bagus dari volume kecil, sedang maupun volume tinggi. Kemudian tadi juga sempat dibahas bahwa karena dihubungkan dengan subwoofer seblending mungkin, jadi seakan-akan dia seperti speaker for senders ya, jadinya gitu. Nah, ini bisa menjadi satu seperti itu karena memang kita mix and match-kan dengan hati-hati ya. AudioNote sendiri, kenapa saya cukup favorit? Karena saya udah 3 kali nih pakai amplifiernya AudioNote ya. Yang pertama Meizu, kemudian yang kedua Conqueror, yang ketiga Quest. Di 3 tipe ini, saya mendapat netralitas suara yang diinginkan. Jadi saya senang sesuatu yang sifatnya netral. Jadi saya mau dengerin rock bisa, pop bisa, jazz bisa, reggae bisa gitu ya, atau dangdut pun juga bisa kalau misalnya ada source yang dangdut gitu ya. Jadi tidak ada masalah dari amplifier AudioNote untuk mendrive speaker yang Ganesha yang memang saya jadikan sebagai speaker yang sehari-hari daily use yang saya dengar. Terus ini kan banyak nih macam-macam nih Om, pernak-perniknya tuh. Ada kayak diffuser, betul. Terus ada sober. Iya. Nah, ini experience-nya nih berapa lama nih? Oh ya, oke, baik. Ada hal-hal yang memang saya tekuni juga Pak Tenten ya. Akustik ini ternyata benar-benar bisa membawa perbedaan ya. Pada saat ruangan itu kita perbaiki secara akustik, maka kita tidak membutuhkan sebetulnya equalizer. Atau tidak membutuhkan lagi ada yang perlu kita insert di sana ya. Jadi perbaikan yang saya pilih adalah pendekatan akustik. Namun demikian bukan berarti DSP itu tidak bisa dipakai ya. Bedanya adalah kalau DSP itu menurut saya akan lebih sesuai itu dipergunakan di ruangan yang memang secara akustik itu tidak bisa kita lakukan ya. Contohnya kan tidak semua ruangan bisa kita berikan bass trap yang gede-gede. Terus kita berikan ditempel dengan banyak perangkat akustik gitu ya. Nah, itu DSP bisa membantu di situ. Apalagi kalau misalnya memang kita pengen yang terlihat simple gitu ya. Jadi saya dalam hal ini saya memilih pendekatan akustik karena pendekatan akustik itu bisa membuat saya juga belajar sih, Om Tenten ya. Karena kan sebelumnya saya juga besar di DSP sebetulnya gitu ya. Om Tenten tahulah gitu ya. Jadi baik DSP maupun pendekatan akustik itu dua-duanya bisa kita pergunakan untuk memperbaiki kualitas suara yang kita dengar. Jadi intinya bukan yang salah, bukannya DSP-nya atau equalizer-nya, tapi bagaimana cara kita mempergunakan dan bagaimana memahami fenomenanya gitu. Jadi kalau di mobil saya bilang sih penggunaan DSP itu sangat membantu. Iya, betul. Ini kalau saya yang dengar Pak, staging Bapak sih cukup luar biasa ya. Dengan ruangan, kalau menurut saya untuk ruangan audio kurang proper ya. Iya, sebetulnya betul. Tapi Bapak bisa membuat rate-nya itu tinggi ya Pak. Focusing-nya tinggi itu surprising. Kebetulan saya juga lagi bangun sistem, masih belum dapat tuh bisa setinggi Bapak. Itu luar biasa itu. Kita bisa bantu lah, tenang aja itu. Karena intinya begini sih sebetulnya. Masalah stage ya, stage height, stage depth, stage width itu tidak bisa kita lakukan dengan plug and play ya. Jadi itu ada proses untuk membangun itu gitu ya. Dan kita harus ngerti banget fenomenanya itu kenapa. Kalau kita paksakan hasilnya nanti sound stage-nya akan aneh
Biasanya begitu gitu ya. Terus yang kedua juga gini, justru saya mau nunjukin di ruang yang benar sekali. Kalau secara ukuran bahkan dianggap kurang proper. Ini masih termasuk ruangan mungil sebetulnya. Ya. Tapi justru di situ di ruangan kecil bisa bersuara big sound stage. Iya, betul. Nah itu jadinya malah lebih terasa keistimewaannya gitu kurang lebih Pak Denton. Ya, tapi ini saya pun juga akan berapa kali juga mencoba men-sharing dan menuliskan intinya bahwa kita kalau memang senang audio dan senang musik, lakukanlah hal-hal yang membuat kita happy, ya kan, gitu ya. Dan tidak ada salahnya mempergunakan aksesoris pembantu sepanjang kita merasakan memang ada bedanya, ada manfaatnya, dan kita juga happy dengernya gitu ya. Intinya sih itu gitu ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk meng-enhance kualitas sound system kita dan mendengarkan musik yang berkualitas, lakukan saja gitu. Ya, kasih. Oke, makasih banyak ya Pak Wendo atas waktunya, atas sharingnya, atas ilmunya. Mungkin sama-sama. Kita akan kolaborasi lagi, bikin konten-konten yang lain, dengan barang-barang yang lain ya. Iya, ngetes-ngetes barang juga yang lain gitu ya. Jadi tenang aja. Pokoknya Ko Tenten, saya, Mas Ferly, kita di sini harus selalu berusaha positif agar imun kita kuat. Jadi kita juga bisa meningkatkan antibodi kita ya. Salam sehat. Dan sukses selalu. Bye-bye. Sip, bye.